Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Selamat datang di channel Abai 17. Mari kita jelajahi dunia ini dengan segudang wawasan baru. Ini adalah segmen ngebacot. Kali ini dengan konsep yang berbeda. Dimana muka gua nggak kelihatan, tapi semoga dengan ini teman-teman bisa lebih fokus ke pembahasan. Ngebacot adalah sebuah segmen yang berfokus pada ide atau pemikiran gua yang mau gua sharing ke teman-teman semua. Baik itu soal agama, pendidikan, politik, teknologi, sosial, dan lain sebagainya. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan ngebahas soal muslim yang banyak meninggalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum lanjut, gue beri warning dulu ya ke kalian kalau bahasan kali ini cukup berat dan agak sensitif. Gue pun ngebahasnya nggak ngasal, jadi persiapkan diri kalian. Kalau dilihat secara makro, nampaknya tidak salah kalau kita melihat muslim sekarang banyak yang meninggalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Asumsi kuat gue mengatakan bahwa ini karena kesalahpahaman muslim yang salah mengartikan kalimat dunia sementara, akhirat selamanya. Tentu, gua sebagai muslim setuju kalau dunia itu fana, rapuh, dan hanya kita tinggali sementara. Dan akhirat adalah tempat final yang akan kita tinggali selamanya. Tapi kembali lagi, gua nggak mempermasalahkan kalimatnya. Yang gua permasalahkan adalah cara mengartikan kalimatnya. Gua berani yakin banyak muslim yang ketika mendengar kalimat tersebut hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berpikir, iya juga ya, kalau gitu gue gak usah berusaha di dunia, yang penting gue bisa masuk ke surga. Ini cukup kontradiktif, karena apakah nanti kita di surga atau neraka, itu ditentukan dengan cara kita berada di dunia. Kalau kita malas menanam ladang pahala di dunia, maka kemungkinan besar panen pahala kita sedikit di akhirat. Gue juga mau menyinggung sedikit orang-orang yang salah paham tentang kekayaan harta. Kekayaan harta memang belum tentu bisa menjadi pahala di akhirat. Tapi dengan harta kita bisa menanam lebih banyak pahala di akhirat. Banyak orang berpikir orang kaya itu pasti sibuk dengan dunia dan menjadikannya malas beribadah. Biasanya, memang orang-orang yang berpikir seperti ini mengira bahwa ibadah itu cuma seperti sholat dan puasa aja. Kenyataannya, jika kita kaya raya dan menjadikan uang sebagai budak kita, uang akan bekerja untuk kita. Memang banyak contoh orang yang lalai ibadah karena punya banyak harta. Tapi banyak juga loh contoh orang yang semakin kuat agamanya karena punya banyak harta. Tidakkah kamu mengetahui bahwa 3 dari 4 khulafaur rasyidin itu adalah pembisnis yang kaya raya? Apakah mereka meninggalkan agamanya? Lagi pula, bukankah ada hadis yang menyatakan bahwa kemiskinan itu dekat kepada kekufuran? Kembali lagi pada bahasan kita soal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita ngelihat sejarah, tepatnya pada zaman kejayaan atau keemasan Islam, terutama pada saat pusat pemerintahan di Baghdad pada kekhalifahan Abbasiyah, itu ilmu pengetahuan sangat dijunjung tinggi. Bahkan para penuntut ilmu dan ilmuannya sangat dimanjakan, baik itu dengan dana maupun fasilitas. Lu bisa belajar lebih banyak di buku-buku atau video-video yang menerangkan soal ini. Tapi poin gua, muslim itu pernah menghormati ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun itu ilmu pengetahuan duniawi. Karena ilmuwan-ilmuwan muslim kala itu menganggap bahwa walaupun yang dia pelajari itu ilmu duniawi, tapi ilmu duniawi itu bisa mempermudah banyak orang, alias membantu banyak orang. Kalau kita membantu banyak orang, pahala makin mudah didapatkan. Bukankah salah satu dari 3 amalan yang tak terputus adalah ilmu yang bermanfaat? Contoh saja penemu algoritma, yaitu ilmuwan besar Islam yang bernama Al-Khwarizmi. Sampai detik ini, algoritma masih banyak digunakan oleh manusia, bahkan merambah ke teknologi. Dengan kata lain, walaupun Al-Khwarizmi sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi dia tetap bisa merasakan pahalanya mungkin sampai kiamat tiba. Begitu juga Jabir bin Hayyan yang menemukan atom ketika membaca surat Al-Hadid.
dan Abbas bin Firnas yang menemukan cikal bakal pesawat terbang dari membaca surat Al-Mulk ayat 19. Apa yang dilakukan ilmuwan-ilmuwan muslim ini bukanlah perkara yang diharamkan. Malah, mereka menarik intisari dari Al-Quran dan mengamalkannya dalam bentuk teknologi yang bermanfaat. Dan zaman kejayaan Islam bukan hanya menguntungkan muslim dari segi pahala, namun juga dari segi dakwah. Dakwah Islam jadi lebih mudah dijalankan. Bahkan banyak orang-orang non-muslim Eropa kagum dengan peradaban Islam dan mungkin tidak sedikit dari mereka yang akhirnya masuk Islam. Itulah yang menggerakkan gua untuk membentuk sebuah tempat yang bernama Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Muslim, yang disingkat Puspen Iptekum, di mana tempat ini diniatkan sebagai tempat para pemikir dan ilmuwan muslim, baik itu pemula maupun ahli, untuk merealisasikan ide-idenya, untuk mengembangkan riset-risetnya. Nanti kita juga bisa beri dana dan fasilitas yang mereka butuhkan. Saat video ini dibuat, saya sudah membuat grup Facebook dan grup WhatsApp-nya. Bisa lu masuki melalui link di deskripsi. Nanti dari grup tersebut kita bisa bagi-bagi tugas untuk mengembangkan proyek besar ini. Itu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.